Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita membahas tentang gagal bayar pinjol. Kita membahas tentang gagal bayar pinjol auto lunas bagi teman-teman yang lagi ada masalah dengan pinjol. Apa sih pinjol? Itu pinjaman online ya teman-teman, tentunya baik yang legal maupun yang ilegal. Teman-teman tidak usah takut, tidak usah ragu, di sini juga ada solusinya. Tentunya di balik masalah ada beberapa solusi dan ada banyak solusinya. Sesuai dengan tema kita, gagal bayar pinjol auto lunas. Maka teman-teman nggak usah takut yang sedang gagal bayar pinjol. Saya akan membacakan referensi dan peraturan dari OJK. Jadi teman-teman silakan simak baik-baik video ini sampai selesai dan nantinya supaya mendapatkan solusi ya teman-teman. Namun untuk selanjutnya sebelum kita bahas yang tentang solusinya, kita bahas dulu tentang regulasinya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita membaca dulu peraturannya tentang bunganya dulu ya teman-teman. Bunga pinjol kan rata-rata mencekik, dan supaya teman-teman juga tahu bisa membedakan bunga pinjol yang legal dan bunga pinjol yang ilegal ya teman-teman. Kalau bunga pinjol yang legal kan tentunya sudah mempunyai peraturan tersendiri, mereka mengacu pada OJK yang berizin. Tentunya teman-teman harus tahu ya, pinjol yang resmi ini berada di bawah naungan AFPI dan mendapatkan izin dari OJK. Nah, ketentuan bunga berdasarkan SK pengurus AFPI 02 2020 diantaranya adalah yang nomor 1, total bunga biaya pinjaman maupun biaya lain tidak boleh memiliki bunga flat yang lebih dari 0,8% per hari. Nah, itu teman-teman perlu catat, apabila per hari bunganya lebih dari 0,8%, berarti itu sudah menyalahi regulasi atau diindikasikan pinjol yang ilegal. Bila ada keterlambatan, dendanya tidak boleh melebihi 0,8 per harinya. Keduanya dihitung dari jumlah aktual pinjaman, artinya bila tergabung maksimal hanya mencapai 1,6% per hari. Itu teman-teman misalkan bayar denda, terus sama bayar bunga, itu artinya sehari misalkan teman-teman telat terus didenda ya 1,6% per hari. Di luar itu mereka menyalahi ketentuan dari OJK ya teman-teman. Kemudian yang kedua ya teman-teman, jika pinjaman bertenor 24 bulan, maka total biaya bunga, biaya lain termasuk keterlambatan dan biaya pinjaman maksimal 100% dari nilai prinsip pinjaman ya teman-teman. Maksudnya mereka hanya maksimal kita didenda 100%, baik bunga sama keterlambatan. Misalkan kita 2 tahun tidak membayar, hanya maksimal membayar 2 kali lipatnya ya 100%. Misalkan kita punya 1 juta, ketentuannya kita hanya mengembalikan 1 juta ya, 2 juta plus 1 juta plus bunga dan keterlambatan itu 1 juta, berarti kita hanya membayar 2 juta plus bunga dan denda. Itu sudah ketentuannya ya 100% ya teman-teman. Maka perlu dipahami ya teman-teman, apabila ada ketentuan di luar itu, ada pinjol-pinjol yang nakal di luar itu bisa mencapai 300% atau 400%, ya teman-teman perlu menyikapinya dengan bijak atau menyikapinya atau mengabaikannya ya teman-teman, karena peraturan OJK telah menyatakan demikian. Nah, di luar itu mereka melanggar peraturan ya teman-teman. Kalau mereka melanggar peraturan, teman-teman baiknya juga mengabaikan peraturan tersebut ya teman-teman. Sementara bunga maksimum bagi peminjam multiguna atau konsumtif jangka pendeknya biaya berkisar 0,4% per hari. Pinjaman multiguna konsumtif umumnya memiliki tenor pendek dan kurang dari 30 hari. Nah, itu teman-teman, bunganya cuma 0,4% per hari. Kalau yang kita cuma butuhnya sebulan, setengah bulan, itu nggak banyak ya bunganya, maksimal mereka cuma segitu. Pinjaman produktif per tahun memiliki bunga sekitar 12-24%. Tidak ada pinjaman multiguna konsumtif yang memiliki tenor hingga 1 tahun. Setiap tahunnya OJK juga merilis daftar fintech resmi dan legal. Biasanya dicek di laman www.ojk.go.id ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen pinjam terus ini legal atau ilegal ya teman-teman, cek dulu di website OJK. Nanti teman-teman bisa menentukan itu pinjaman itu fintech itu ilegal atau yang legal. Kalau usahakan kalau teman-teman yang legal ya. Kalau yang ilegal biasanya mereka tidak menggubris biaya-biaya apapun, dan mereka juga rata-rata menerima data kita ya, seperti data kita yang bermasalah mereka menerima ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman, selanjutnya adalah tenggat waktu fintech
menagih debitur. Nah, ini teman-teman yang bermasalah tentunya saya bacakan dulu regulasinya sebelum kita membahas solusinya. Nah, regulasinya peraturan OJK tentang penagihan fintech tahun 2022 ya teman-teman. Terkandung dalam pasal 51 POJK nomor 10 2022. Dalam pasal ini mengatur tentang level kualitas penyaluran dana, pendanaan serta jangka waktu pengembalian dana. Kredit dapat digolongkan lancar, kurang lancar, meragukan hingga kredit macet. Nah, ini teman-teman perlu tahu juga. Pendanaan ekonomi melampaui hari kalender itu 90 hari kalender. Menurut lampiran nomor 3 SK pengurusan AFPI 02 2020 poin C angka 3 huruf D mengandung aturan OJK tentang penagihan 90 hari. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa fintech tidak boleh melakukan penagihan langsung kepada peminjam gagal bayar usai melewati keterlambatan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman yang selanjutnya ini adalah solusinya. Apabila teman-teman memang sudah tidak kuat membayar lagi, memang sudah asal jangan niat tidak membayar ya, memang sudah tidak kuat membayar lagi dan memang teman-teman memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tidak membayar, ini ada solusinya agar teman-teman terbebas dari fintech yang baik legal maupun ilegal. Ini saya kutip dari, bukan dari pernyataan saya sendiri, ini saya kutip dari peraturan OJK yang tadi telah saya sebutkan. Nah, ini ya teman-teman tolong disimak baik-baik. Apabila pinjol gagal melakukan penagihan lewat 90 hari, maka utang debitur bukan Anda anggap lunas atau hangus walaupun tidak boleh lagi melakukan penagihan. Nah, konsekuensinya nasabah pinjol ini adalah masuk daftar pinjaman yang di blacklist sehingga tidak dapat meminjam lagi di P2P lending ya. Itu kalau yang legal tentunya teman-teman banyak akan diteror selama 90 hari. Pertahankan mental dan diri Anda, pertahankan fisik dan mental Anda. 90 hari Anda akan diteror atau 90 hari Anda akan ditagih terus-menerus. Nantinya setelah 90 hari itu ya, kalau yang ilegal itu auto lunas, kalau yang legal dianggap memang tidak bisa membayar, tapi nggak dianggap lunas, tapi memang dianggap tidak akan ada penagihan lagi. Nah, itu solusinya teman-teman juga harus tahu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman juga bisa tenang kan. Begitu Anda 3 bulan tidak membayar ya teman-teman, sudah auto lunas ya teman-teman kalau yang pinjaman yang, tapi kalau yang legal ya teman-teman memang tidak dianggap lunas, tapi sudah tidak ada tagihan yang datang ke rumah ataupun tagihan yang ditelepon lewat handphone, biasanya kan mereka meneror dan sebagainya. Nah, kalau yang saya baca dan saya referensi, kalau untuk yang ilegal itu auto lunas ya. Bagaimana kan regulasinya dia 3 bulan sudah tidak bisa menagih lagi, sedangkan mereka kan tidak terdaftar resmi di OJK, ya itu tentunya teman-teman juga auto lunas ya teman-teman. Bagaimana lagi kan, mereka juga kalau mau lapor ke OJK mereka sudah memang tidak mempunyai kewenangan lah, kalau lapor mereka juga kena 2 kali kan, mereka kena yang namanya pelanggaran perizinan untuk P2P lending tersebut ya teman-teman. Mereka belum punya izin dan sebagainya, dan ketentuannya kalaupun mereka lapor, misalkan mereka mempunyai izin yang resmi, memang status kita tidak lunas, tapi mereka juga sudah tidak mempunyai hak untuk menagih kita lagi ya teman-teman. Ya tentunya selama 3 bulan misalkan teman-teman tidak kuat membayar 3 bulan itu kuatkan mental dulu, nanti 4 bulan juga udah beranjak ke 4 bulan setelah 90 hari, insya Allah Anda juga tidak akan diteror-teror lagi, tidak akan menerima tagihan-tagihan lagi, ya manfaatkan dengan baik dan jangan diulangi lagi. Dan apabila nanti teman-teman memang sudah ekonominya membaik dan ekonominya memang sudah memungkinkan untuk membayar, ya silahkan bayar ya teman-teman. Itu adalah kewajiban Anda untuk membayar hutang-hutang Anda. Ingat, sampai kapanpun, biarpun itu peraturan pemerintah, pinjaman adalah tetap pinjaman, dan memang harus wajib dilunasi ya teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk gagal bayar, untuk tidak membayar, untuk tidak ada itikat baik membayar, tapi ini ada solusi apabila memang Anda belum sanggup membayar, ya nanti setelah 90 hari Anda akan terbebas. Tapi hutang tetaplah hutang, mereka juga tidak menghapus data diri Anda tetap masih berhutang ya, tapi memang Anda sudah untuk sementara waktu Anda juga sudah alhamdulillah Anda juga tidak diteror-teror lagi. Ya mudah-mudahan solusi ini memberi gambaran teman-teman yang lagi terlilit pinjol-pinjol yang baik legal maupun ilegal, mudah-mudahan sedikit memberi pencerahan bagi teman-teman. Nah,
Kalau ada misalkan ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan di kolom komentar ya, saya sediakan di kolom komentar, Anda chat di kolom komentar saja, nanti sebisanya saya akan membalas, bisanya saya akan mencarikan solusi. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum aktifkan tombol loncengnya silahkan aktifkan tombol loncengnya untuk apa, karena ini adalah untuk update-update video terbaru dari saya, supaya nanti ada pencerahan lainnya kalau ada solusi dan sebagainya. Untuk teman-teman silakan share untuk teman-teman yang lain, siapa tahu membutuhkan solusi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.